نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه من الأنصار والمهاجرين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yakni sholat subuh berjemaah. Dan setiap minggu kita lanjutkan dengan kajian Islam. Kali ini materi kita adalah tentang sholat gerhana matahari. Sebab insya Allah tanggal 9-nya akan terjadi gerhana matahari total yang bisa disaksikan di Palembang, terus di Sulawesi, di daerah Palu ya kalau tidak keliru. Tapi kita sendiri di sini juga ikut bisa menikmati fenomena alam itu. Mengapa bisa terjadi gerhana dan sebagainya? Ini yang pernah di SMA dulu ngerti ini ya. Saya tidak berkompeten untuk menjelaskan. Kan matahari itu begini, terus bulan mengelilingi matahari kan begini. Nah, kali ini bulan menutupi matahari sepenuhnya sehingga gak ketok gitu. Berlangsung 1 jam lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ibu-ibu siapa sing wani maca dhewean? Yo. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, maksud kekuasaan Allah. Ayat itu artinya bukti, dalil, fakta yang menjadi argumentasi tentang bahwa Allah itu maha hebat. Itu ayat namanya. Nah, ayat Allah itu ada yang tertulis yaitu Al-Quran,
firman-firmannya. Ada yang berupa jagat raya ini, itu ayat kauniyah namanya. Jadi jagat raya ini menjadi bukti kekuasaan Allah. Jadi wa min ayatihi, sebagian daripada bukti-bukti kekuasaan Allah adalah al-lailu, adanya malam, wan naharu, adanya siang, malam berganti siang, siang berganti malam, wasyamsu, adanya matahari, wal qamaru, adanya bulan. Ini bukti kekuasaan Allah dan diatur oleh Allah, ya, peredarannya itu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, begitu dalam surat Yasin ya. Matahari itu berjalan di tempatnya dan seterusnya. Ini kalau orang belajar IPA ngerti ini ya, atau orang yang belajar falak. Saya dulu belajar falak di pondok di pesantren Bangil, cuma minat nggak ada, jadi lupa. Cuma kalau terpaksa buka-buka kitab, suruh cari tanggal 1 Januari bulan 2030 itu jatuh hari apa, itu masih bisa ya. Kan sekarang 2015 kan, nanti 2030 itu Januari jatuh hari apa, itu ada itu. Makanya kalau awal dan akhir Ramadan kan selalu biasanya gegeran. Orang NU itu tetap pakai ru'yat, ya karena itu ta'abbudi. Masalah ibadah ikut saja apa arahan Rasulullah. Rasulullah menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kamu ru'yat, melihat matahari, dan berbukalah karena ru'yat. Jadi kita ru'yat karena itu perintahnya. Pakai metode lain, pakai apa namanya, astronomi ya boleh-boleh saja dihitung. Cuma jangan sampai menganggap bahwa yang pintar ngitung siapa yang paling pintar, lalu pakai ru'yati angka bodoh. Bukan begitu ya. Di pesantren gudangnya orang ahli falak ya, contohnya itu kalender kan tiap tahun terbit, itu kan dihitung jauh sebelum terjadi. Tapi khusus puasa tetap ru'yat, ta'abbudi. Jadi adanya langit bumi, pergantian malam siang itu menjadi bukti kekuasaan Allah, di mana oleh Allah diatur. Pokoknya matahari tiap pagi muncul terbit, sore tenggelam terbenam, begitu diatur oleh Allah. Tidak pernah mogok, tidak pernah kurang bensin ya, kecuali nanti kalau setiba kiamat. Dijelaskan dalam hadis matahari tidak terbit 3 hari. Begitu terbit munculnya dari barat, itu salah satu tanda kiamat kubro. Nek wis dadi kaya ngono gak suwe maneh kiamat ya. Jadi Ustaz tenang saja, masih jauh kiamat, sampai masih sempat nanti membina rumah tangga ya. Jangan khawatir, masih jauh. Cuma ini sudah akhir zaman ya. Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk akhir zaman. Jadi setelah Rasulullah tidak ada lagi Nabi, ngedeng kiamat. Lalu berapa tahun lagi? Umur dunia ini saya baca dalam kitab Soal Jawab Hasan sudah 7 juta tahun umurnya ini. Wah sudah, kalau bahas ini nanti terlalu jauh. Di samping itu saya tidak berkompeten ya. Lalu betapa hebatnya pergantian malam siang
kita diajak untuk memahami betapa maha kuasanya Allah. Oleh karena itu, maka di sini diberikan penekanan la tasjudu. Nah, kamu semua jangan bersujud lisyamsi kepada matahari, wala lil qamari, jangan bersujud kepada bulan. Jepang yang sujud matahari ya. Katanya ayah saya dulu kalau sudah pagi jam 7 itu menghadap ke timur ya. Sujud. Ya, begini ke matahari. Allah menekankan la tasjudu lisyamsi. Jangan kamu bersujud kepada matahari. Wala lil qamar, dan juga jangan bersujud ke bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kamu semua kepada Allah alladzi khalaqahunna, yaitu zat yang menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jika kita memang mengaku sebagai mukmin dan menyembah kepada Allah, itu yang diperintah, bukan menyembah kepada ciptaannya. Gampangnya begini Pak, di Indonesia kan dikenal Pak Habibie itu paling pintarnya manusia, bahkan di tingkat dunia kan. Nah, untuk mengetahui kehebatan Pak Habibie kan tidak perlu kita belah otaknya. Kayak apa otaknya? Ya tidak perlu. Lihat hasil ciptaannya, bisa bikin motor mulu, ya, pesawat terbang, itu kan hasil karyanya. Nah gitu loh. Ini sekadar untuk mempermudah pemahaman kita. Allah menciptakan hamparan bumi yang begitu luas. Dari Anyer sampai Penarukan itu 1000 kilo daratan Jawa ini. Kalau dari Sumatera Barat ke ujung apa namanya, Sabang hingga Merauke itu 6000 kilo lebih. Itu baru Indonesia, belum Australia, belum Amerika, ya, dan sebagainya. Dan Al-Quran yang mengatakan bahwa bumi ini bulat, dan dibuktikan secara ilmiah. Sayang yang membuktikan bukan orang Islam, ya, yang melakukan penelitian. Oke, kita teruskan. Menurut Dr. Wahba Az-Zuhaili, ini orangnya masih hidup ini, pakar fikih dari Suriah. Nggak tahu sekarang ada di Suriah apa enggak? Hah? Sudah meninggal. Ayat ini mengandung pengertian bahwa apabila terjadi gerhana matahari dan bulan, maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna sujud di sini adalah melakukan sholat gerhana sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innash syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankashifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fattallaha wa sallu hatta yankashifa." Ketika putra Rasulullah yang namanya Ibrahim dari istri yang berkebangsaan Mesir, Rasulullah punya istri namanya Mariatul Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir, ya. Jadi hadiah terus dinikahi Rasulullah, punya anak diberi nama Ibrahim. Nah, yang masih kecil Ibrahim meninggal. Pas meninggalnya itu terjadi gerhana matahari. Lalu orang ngomong, betapa sedihnya Rasulullah. Saking sedihnya sampai matahari pun terjadi
gerhana. Gitu komentarnya masyarakat. Itu dibantah oleh Rasulullah. Ya. Gak ngono ya Rasulullah ya. Ndak, innas samsa, sesungguhnya matahari wal qamara dan bulan itu min ayatillahi, sebagian daripada bukti-bukti kekuasaan Allah. La yang kasifani, keduanya tidak terjadi gerhana. Bulan tidak akan gerhana, matahari tidak akan gerhana limauti ahadin, karena matinya seseorang. Tidak. Wala li hayati, juga bukan karena hidupnya seseorang. Itu fenomena alam yang secara siklus akan terjadi. Ada yang 30 tahun sekali baru bisa disaksikan di daerah itu. Gitu. Melihat daerahnya ya. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa idza ra'aitumuhuma, jika kau mengetahui atau menyaksikan gerhana kedua-duanya, ya betulnya tidak bareng ya. Kalau gerhana matahari ya siang, kalau gerhana bulan ya malam. Maka fatullaha, berdoalah kamu kepada Allah, wasallu, lakukan sholat, hatta yang kasifah, sehingga gerhana itu berakhir. Yang kasifah terbuka, muncul lagi mataharinya, baru berhenti. Nah, ini terus terang sulit dilakukan kecuali imamnya hafal Quran. Ya. Jadi praktiknya sholat gerhana itu dimulai sejak terjadi gerhana dan berakhir apabila gerhana sudah berhenti, maksudnya sudah terang lagi. Jadi yang surat yang harus dibaca kan panjang, apalagi Indonesia 2 jam ya. Surabaya 2 jam ya. Kalau di Palembang 2 jam, 3 jam sana. Makanya nanti rakaat pertama surat Al-Baqarah. Nah, rakaat kedua surat Ali Imran. Wah, sekak melo aku jadi. Is kesuwen. CA bisa baca. Atau kalau tidak baca itu baca kira-kira 200 ayat. Nah, itu tidak mungkin kita di sini. Karena hukumnya suratnya sunnah, ya tidak apa-apa kita balik kul ya al-kafirun ya. Ya. Inna a'toina. Tidak apa-apa, sah itu ya. Insyaallah malaikat tidak komentar. Kulhu lagi nih ya. Insyaallah tidak ada. Ya sebab hanya itu hafalnya. Makanya kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari anak-anak madrasah ini kelak lahir di antara mereka ada yang hafal Quran. Ya doakan. Bahkan saya anjurkan kalau sampai punya anak banyak, dibagi ya. Yang ini khusus baca Quran ini, hafal Quran. Yang ini saya upayakan jadi dokter. Yang ini saya upayakan jadi birokrat. Ya, yang ini jadi DPR. Wah enak, anak sampai 7 orang tadi KP. Ya enak. Tapi semua dari madrasah, sehingga semua imannya kuat, mengabdi kepada kedua orang tuanya. Dadi opo ae. Tapi ini sampean kurang memperhatikan pendidikannya anak-anak. Bukan hanya soro di akhirat, di dunia kadang-kadang terjadi. Berita TV kemarin seorang anak membunuh bapaknya dibunuh. Ada neneknya dipentung, oleh jaluk duit gak dikai lalu kepruk. Makanya anak kita itu harus diperhatikan pendidikan akhlaknya, salah satu diantaranya disekolahkan. Ya sekitar sini ya di madrasah. Cuma madrasah itu kalah.
Di sini hanya 1 jam lebih kok. Tidak sampai 2 jam. Di masyarakat berapa jam? Jadi dominasi lingkungan itu sangat besar. Di depan TV anak-anak berapa jam yang melihat hal-hal yang tidak karu-karuan itu. Jadi memang pendidikannya abot. Oleh karena itu jalan keluarnya tamat SD kirim aja ke pondok. Di pondok handphone saya nggak boleh. Ya, untuk keselamatan putra putri sampean. Kembali ke materi kita. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan itu bukan karena matinya seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Itu fenomena alam yang akan selalu terjadi sesuai dengan peredarannya itu, ya. Nah, kalau itu terjadi, maka kita dianjurkan berdoa lalu sholat sehingga berakhir. Nah, kira-kira 30 tahun yang lalu saya pernah ngimami sholat gerhana matahari di Kupang Segunting. Ya. Tapi sekarang kok tidak ada greget ini. Dulu kan kita digerakkan oleh NU dan digerakkan dari Masjid Rahmat. Sekarang kok ayam-ayam itu, adem-adem. Saya tidak tahu, wallahu a'lam, ya. Tapi di sini makanya saya mengajak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadir untuk sholat gerhana matahari. Mulai jam 6 berapa itu? Apa? Jam 6.21 sudah terjadi gerhana matahari. Kita nanti kumpul, nanti sholatnya dimulai jam 7 lah, ya. Sebab habis sholat aturannya itu ada khutbah. Sekarang kita fokus ke gerhananya dulu. Itu landasan berpikir kita. Takrif dan hukum sholat gerhana. Kata al-kusuf atau saya ulangi, kata al-khusuf dan al-kusuf. Jadi satu khusuf, satu kusuf. Jadi yang pertama kha, khusuf, satunya kaf, kusuf. Itu maknanya sama, yaitu gerhana. Kusuf maknanya gerhana, khusuf ya gerhana. Akan tapi pemakaiannya, ya, dalam hazanah fikih kata kusuf untuk gerhana matahari, li kusufis samsi. Sedangkan khusuf kha itu untuk gerhana bulan, li khusufil qamar. Ini prakteknya. Seandainya tertukar ya tidak dosa, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau kita yang ngerti, yang jeli, kalau samsi matahari pakai kalimat kusuf. Jadi usolli sunnatan li kusufis samsi. Saya sholat 2 rakaat untuk gerhana atau karena gerhana matahari. Ini li kusufis samsi, bukan li khusufis samsi. Kalau tertukar gibotan nopo-nopo, itu hanya masalah bahasa. Tapi karena kita sudah tahu, pakai saja yang lumrah, ya. Begitu. Ya, dalam bahasa sehari-hari banyak kalimat-kalimat begitu. Sebetulnya benar, tapi enggak etis, ya. Seperti, maaf ya, saya dengan Pak Rusman, matamu kan kasar kan? Padahal memang saya ingin ngasih tahu di matanya ada apa-apa itu. Tapi konotasinya beda. Matamu itu kayak misu, ya. Ya, mohon maaf ya, matamu kayak misu. Padahal sebetulnya benar itu. Itu contoh. Adapun hukumnya ialah sunnat muakkadah. Muakkadah itu istimewa dan sangat dianjurkan. Jadi kalau sampean ikut sholat dapat pahala, tidak ikut ya tidak dosa. Kalau itu bukan kewajiban loh. Tapi mumpung kita masih sehat,
hidup, diberi kenikmatan oleh Allah, tolong ya, ayo jangan dilewatkan. Sudah pernah sholat gerhana? Nah, ini berarti nanti tanggal 9 untuk pertama kalinya. Nah, gerhana entah berapa puluh tahun lagi akan terjadi. Mungkin kita sudah di sana, di pasar setan ya. Nah, jadi saya tadi katakan 30 tahun yang lalu saya menjadi imam di Kupang Segunting. Nah, tapi Ghaffar mengingatkan saya, dulu pernah Pak di sini, masih di musola sana katanya. Bulan bukan matahari. Saya lupa. Berarti sudah 2 kali. Untuk fenomena gerhana bulan dan matahari ini di setiap masyarakat punya tradisi yang bermacam-macam. Di kampung saya kalau terjadi gerhana bulan tuh pohon-pohon dipukul-pukul, abu gitu, suruh berbuah, dipukul. Nggak tahu kalau di sini, di Jawa bagaimana? Ada yang kentongan dipukul, gitu, macam-macam. Itu tradisi yang tidak ada kaitannya dengan agama. Hanya saya belum pernah ini berbuah betul apa enggak. Mari dipukul-pukul itu. Ya, saya masih ingat. Jadi sholat gerhana ini hukumnya sunat muakkadah dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Boleh dikerjakan sendirian di rumah misalnya, tetapi dianjurkan berjemaah. Nah, jadi saya ngajak kita berjemaah di masjid. Hanya kebetulan katanya hari libur, alhamdulillah. Dan jika dilaksanakan secara berjemaah, maka setelah sholat diadakan khutbah. Ya, jadi mari assalamualaikum, lalu khutbah, berdoa kepada Allah nanti. Sebab perintahnya kayak begitu tadi, berdoalah kepada Allah, wassallu, dan sholatlah. Jadi kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Sebab demikian Rasulullah SAW melakukan. Cuma memang di kalangan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak khutbah, cuma Rasulullah menyampaikan beberapa wasiat. Ini kan persepsi saja. Yang menyampaikan nasihat wasiat ya khutbah namanya, gitu loh. Cuma tidak formal, gitu loh. Lalu di fikih diformalkan, disusun sedemikian rupa kayak khutbah Jumat atau Idul Fitri. Sekarang bagaimana kaifiatnya? Kaifiat adalah tata laksana sholat gerhana. Coroni ya opo? Pada hakikatnya sama, cuma ada sedikit perbedaan. 1, berdiri lalu takbiratul ihram sambil berniat sholat gerhana. Jadi posisi kita berdiri, tenangkan diri, baru fokus, lalu usolli, ini sunnatan likusufis syamsi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Iso. Ya. Usolli sunnatan likusufis syamsi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya hafal kurang lolong dino kok. Ya. Nanti minta usulan ke Ustaz. Hafal salli sunnatan likusufis syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau ternyata angil, enggak apa-apa, kayak itu. Waktu takbir saja, Allahu Akbar. Waktu sampai takbir, ingat dalam hati bahwa saya ini sekarang sholat gerhana matahari. Cukup, itu sah. Sebab niat itu tempatnya memang dalam hati. Ya, niat itu dalam hati.
Sedangkan usolli itu namanya lafadznya niat, belum disebut niat. Maka dalam kitab Safinah, niat itu harus muqtarinan bi fi'li, bersamaan dengan awal perbuatan. Mensolat kalau takbir perbuatannya, awal perbuatan. Nah, di saat takbir ingat, kalau wudu ketika membasuh muka, niat saya wudu doa atau menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nawaitul wudu'anya itu dipandang sunat oleh sebagian ulama, tapi yang jelas untuk membantu hati supaya lebih konsentrasi. 2, membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya. Nah, nanti insya Allah dibaca jahar saja, disuarakan. Ini ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan kalau siang gerhana matahari sir bacanya. Kalau yang gerhana bulan dibaca terang, disuarakan. Nah, tapi ada juga ulama yang berpendapat ya semua jahar, disuarakan supaya tidak bingung, nanti saya suarakan saja. Jadi rakaat pertama setelah takbir kita baca Fatihah, setelah dhalin amin lalu baca surat-surat. Ya apa? Baca surat Baqarah. Rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua nanti Yasin. Aduh kok mulia kada habis kan disampaikan. Oke ya. Rukuk serta membaca tasbih lalu i'tidal. Setelah selesai baca surat, ya rukuk. Allahu Akbar. Biasa tidak ada bedanya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi ping telu. Ya ojo suwi-suwi lalu i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Lalu Fatihah lagi. Ya. Dan ayat-ayat lainnya. Setelah baca Fatihah ayat lalu rukuk sambil membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi lalu i'tidal. Setelah i'tidal lanjutkan dengan sujud seperti biasanya itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi minimal ping telu, lalu rabbighfirli warhamni wajburni dan terusnya, lalu sujud lagi terus bangun. Lah itu satu rakaat. Jadi satu rakaat itu rukuknya dua kali. Otomatis i'tidalnya dua kali. Fatihahnya dua kali. Dilanjutkan lagi untuk rakaat kedua. Baca Fatihah, baca surat, rukuk, i'tidal, baca Fatihah lagi, lalu surat, rukuk, i'tidal. Dilanjutkan dengan sujud. Nah, yang rakaat kedua ini setelah sujud dilanjutkan dengan baca tahiyat akhir, lalu assalamualaikum, memberi salam. Cuma itu bedanya. Ya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa sholat gerhana itu 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Dalam satu rakaat 2 kali ruku, berarti jumlahnya rukuknya 4 kali. 4 kali i'tidal, 4 kali membaca Fatihah dan surat-surat, dan 4 kali sujud. Sujudnya biasa, tidak ada perubahan. Ya apa? Gampang kan? Yang tidak ke masjid silakan di rumah. Nek keliru ya apa? Ya moga enggak keliru. Selanjutnya para jemaah duduk tenang untuk mengikuti khutbah. Dalam hadis yang lain disebutkan dianjurkan sedekah. Ya. Jadi waktu itu sampean sedekah. Terutama ke keluarga yang susah hidupnya, anak yatim dan sebagainya. Sedekah itu adalah
pemberian yang tidak dibatasi. Terserah sampean. Ya, 1 juta boleh, 10.000 boleh, 5.000 boleh. Kalau yang 5.000 tidak usah kasihkan saya, yang 1 juta aja kasihkan saya ya. Ya, insya Allah saya tambah mandi doanya kalau salamannya 1 juta. Masya Allah. Inilah ya tentang sholat gerhana matahari. Jadi dianjurkan sekarang kan media televisi itu gencar. Ya kapan-kapan kalau ada gerhana bulan saling mengingatkan. Gerhana bulan Pak, ya kita sholat gitu loh. Sudah berapa kali kita teledor. Saya tahunya selesai. Sudah selesai gerhana baru tahu. Karena tidak ada pemberitaan sekarang ini, karena total baru gencar beritakan. Kan gerhana kadang-kadang hanya kalong titik, ada separuh. Mau ini total tertutup semua. Jadi ke depan kalau terjadi gerhana matahari atau bulan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Hukumnya sunat muakkadah yang sangat dianjurkan, dan dalam hari itu kita dianjurkan banyak berdoa, lalu bersedekah. Bersedekah itu sebetulnya tidak dibatasi hari itu, ya kapan saja, tapi lebih-lebih hari itu. Kalau hari itu tidak disempatkan, kapan lagi gitu. Sama dengan Idul Fitri, kunjung-kunjung minta maaf, silaturahmi. Minta maaf itu lebih-lebih kalau berdosa, tidak ngenteni rioyo. Ya, kalau saya punya kesalahan sama Pak Gun, tidak usah ditunda-tunda, langsung saya minta maaf. Apalagi masalahnya serius, tentang selesaikan supaya tidak jadi penyakit. Loh, kalau tidak sempat, hari raya disempatkan. Kalau hari raya tidak sempatkan, itu namanya keterlaluan. Ya, sama sedekah itu kapanpun, tapi waktu terjadi gerhana matahari juga tidak sedekah. Lalu kapan lagi? Jadi infaklah, entah kepada siapa, tetangga atau famili, terutama yang dianggap kemampuannya sangat terbatas, miskin, ya, gitu. Kalau itu tidak sempatkan, ya kapan lagi? Insya Allah mengganti. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Jadi Allah itu kalau membalas minimal 10 kali. Orang semakin sering infak, itu semakin lancar hidupnya. Ya. Semakin gampang. Makanya kita jangan terlalu medit. Ya, cerek. Ya, medit itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya kikir. Bahasa Sulawesinya meengki. Ya, bahasa Jepangnya cerek. Ya, persemunnya dalam ceplengah. Dalam cepleng itu cerek. Jangankan untuk orang, untuk dirinya saja eman. Ada kan orang begitu. Jangankan untuk dimakan sendiri eman. Uangnya banyak kan, cukup bolak-balik tempe saja. Uangnya disimpan gaya apa? Ya. Jadi tidak boleh begini. Jangan terlalu medit, tapi jangan terlalu royal. Lawang sudah tahu gajinya suaminya ini 2 juta. Listriknya sekian, PDAM sekian, transportnya anak sekian. Terus untuk beras dan sebagainya sekian. Habis lu ikut arisan. Ya itu membebani diri. Ya, terus
boros lagi. Tiap hari sudah masak 2 kali. Tahu teh lewat stop. Tahu campur lewat stop. Sewaktu-waktu boleh, tapi nek saben dino. Ya, itu namanya boros. Ya sewaktu-waktu perlu untuk menikmati hidup ini. Jadi sekali lagi nikmati hidup ini, makan yang enak. Tapi harus terukur. Ya. Sekarang daging harganya 100.000 ya. Nah, iya. 100.000 karena 1 bulan kan berapa? Hah? 3 juta kan? Itu untuk daging untuk iya duit endi. Sementara gajinya segitu, belum berasnya, belum minyaknya, belum gasnya, belum PDAM-nya, belum listrik dan sebagainya, belum handphonenya. Jadi semua harus terukur. Ya sampean masuk golongan yang mana ini? Yang medit atau yang royal? Dimakan sendiri mantap. Uangnya disimpan, tempe, tahu, bolak-balik. Sayurnya sayur bening terus. Sinten niki? Non? Ya di bolak-balik lah. Tahu tempe tapi bumbunya yang dibedakan gitu loh. Nah, kalau sekarang tahu tempenya hanya dipakai air, suah ya besok goreng. Besok sambal goreng. Besok bumbu kecap. Gitu itu namanya pinter. Wong tahu ambil tebing gelundung itu aja. Astagfirullahaladzim. Iki ngerasani sapa iki? Jangan-jangan yang ngomong iki dhewe yang ngono. Ya. Sekali lagi harus terukur. Cuma untuk sekarang yang kita susah. Mengapa keadaan ini semakin tidak karu-karuan? Sebab makan sekarang sudah menjadi pola hidup. Makan kan hanya untuk menyambung hidup. Ya, supaya tidak sakit, supaya sehat makan. Sekarang sudah terbalik. Ya, hidup untuk makan. Restoran mana? The Kos sana. Besok malam dapur deso. Jadi menjadi gaya hidup. Ya kalau sewaktu-waktu tidak apa-apa. Kayak itu temannya Pak Tarmuji itu namanya Setia Budi. Telepon saya, Ustaz, kita keluar makan gitu. Ya. Kepiting dia suka-sukanya. 1 kali dulu 300. Ya. Padahal saya hanya makan bumbunya. Enak memang. Enak. Kalau kepitingnya susah. Ya belum tentu, ya, paling-paling 3 bulan sekali, tidak apa-apa yang itu. Ya, jadi biasakan infak. Uang itu kalau disimpan, manfaatnya kurang. Ada logika yang paling gampang. Saya kan banyak teman jemaah haji. Ada yang suka infak tuh begini Ustaz. Rambut ini kalau dipotong tumbuh lagi. Kalau dipotong-potong, iya kan panjang, tapi panjang kan terbatas. Tak mungkin ambil ke kaki. Jadi harus dipotong, jadi tumbuh. Ya uang itu keluarkan dulu diganti oleh Allah gitu. Itu kan rasional memang begitu. Allah mengganti paling tidak 10 kali lipat. Gantinya Bu, Pak, kadang-kadang bisa cash, ya berupa uang juga. Entah dari mana. Tiba-tiba dapat kiriman, tiba-tiba ada tamu. Kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang tidak berupa uang, tapi dapat nikmat. Alhamdulillah, saya dapat berita kakak saya sudah sembuh dari sakitnya. Ya, tabrakan. Sepeda motor hancur, hanya kakinya ada sedikit. Ukurannya dia mati. Nah, itu Allah membalasnya. Ya, kadang-kadang diselamatkan dari musibah kayak gitu.
dan sebagainya dan sebagainya. Padahal ukurannya ini dibiayai rumah sakit bisa puluhan juta, tidak terjadi. Itu salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalulah infak. As-shadaqatu tadfa'u mitatassu. Sedekah itu menolak mati jelek. Orang kan mesti mati. Nah, tapi ada mati yang di atas tempat tidur ya. Mati baik-baik. Ada yang mati itu mengerikan. Nah, orang yang sedekah itu oleh Allah akan dilindungi dari mati jelek. Perbanyak sedekah ya. Tidak apa-apa tiap hari ke masjid bawa duit 1.000 masuk kaleng ya, 5.000 masuk kaleng. Tapi yang baik itu yang abang-abang itu ya, ke masjid buka duit dompet buka kayak duit cilik, barang duit cilik gak ono lepok numani dompetnya. Niku kaleng niku doyan duit gede niku lho Pak. Ya. Pokoknya sampean kalau ke masjid bawa dompet, buka merem, tutup mata, tarik saja sekenanya. Nah, kalau kena yang lembaran merah, kalau Jumatan ini ada 70 orang, masukkan 100 ribuan, oleh berapa satu hari? Wong aku khutbah nang dindi loh. Khutbah di kandangan 3 Jumat yang lalu. Laporannya itu dari hamba Allah 50 juta. 50 juta enggak sebut namanya. Nah, terus kaleng yang ditabur di sekitar masjid itu 6 juta. Setiap Jumat 4 juta. Kemarin di Manoan, saya tanya berapa satu Jumat? Kadang-kadang 6 juta. Dadak di rumah kiai mi 300. Ya. Di Indonesia berapa? 350. Ya, 400. Tak no rugi. Ya. Jadi ayo di masyarakat didorong. Ya. Jadi ibu-ibu boleh juga pakai umplung. Tahu umplung? Taruh di rumahnya, pulang pasar untuk susu 200 repot no. Kan enggak terasa itu. Susu toko pasar cuy cilik aja 100, 200, 500. Sampan tidak terasa itu. Nanti sebulan dibuka. Kalau ada bisa itu bisa 200 ribu. Sementara sampan tidak merasa mengeluarkan duit. Nah, kalau setiap rumah 200 ribu, 10 ribu saya 10 rumah saya sudah 2 juta bulan. Segera selesai ini kanupinya. Ya. Bisa Bu. Jadi mulai hari ini cari kalengnya susu, ya, terus sampai taruh di bufetnya, kasih lubang. Pokoknya setiap mulih teko pasar, susunya itu lupa no, kling gitu. Dulu pernah saya lakukan di Simu, banyak dapat duit. Nah. Ada yang, enggak usah Ustaz, ruwet katanya. Nanti per bulan saja saya ngasih. Ya, sudah bahkan kita tidak bisa paksa orang. Barang ditekani, Assalamualaikum, kano wong. Besok datang lagi, aduh lagi kosong ini gitu. Akhirnya orang malas pergi sana, malu kan? Kan ini harga diri. Jadi sudah jangan terlalu teoritis. Jangan yang mulu-mulu, yang sederhana saja. 200, 500, sabun dino. Tidak terasa sampean berinfak. Naik odong-odong apa? Berapa satu bulan itu? Hah? Odong-odong. Anaknya nangis minta odong-odong. Nampak keliling ya. Sabun dino. Saya tidak melarang numpak itu. Tapi kalau hati sudah mau menjadi ringan, sepertinya odong-odong itu.
Ya, oke lah infak. Sudah duha ya. Biasakan infak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan bimbingan hidayahnya, sehingga nanti kita tanggal 9 hadir di sini ya. Mulai 6:30 kumpul, jam 7 kita mulai. Begitu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.